Ini nih masih megang jabatan itu dan semoga tahun depan di 2022 akan ada adik-adik khususnya di SMP ini ya. SMP 7. Iya di SMP 7 bisa menjadi ini apa namanya penerus dari Kak Vita begitu. Iya. Jawab cepat. Oh ya, oke. Makan atau pariwisata? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di R7 Official ya. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat-sangat di Bondowoso ya. Sangat terkenal. Dia itu juga bingung ya, mau dibilang guru iya, guiding iya, terus MC iya, terus duta wisata iya, kacong jebing iya ya. Kita panggilkan Vita Oktaviana. Oke. Wah, sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih atas kesempatannya Mas Rian udah bisa datang dan nanti mungkin bisa berbagi tentang inspirasi ya untuk adik-adik di Bondowoso khususnya. Di Bondowoso. Gini Mbak Vita, gimana kabarnya? PPKM? Alhamdulillah baik sekali Mas Rian. Semoga juga yang ada di luar sana juga alhamdulillah semoga baik-baik saja begitu ya Mas Rian ya. Mas Rian bagaimana? Ya, ini sudah tambah akibat lockdown gitu perut tambah ya. besar ya. Yang penting kita kan makan dan makan masker, mangan masker gitu ya. Iya, dan juga pemikiran yang harus positif begitu Mas Rian. Ya, gini Mbak Vita. Saya ini manggil Mbak, Kakak atau apa ya? Karena kan umur kita kayaknya lebih tua Mbak Vita kayaknya. Oh gitu ya. Kayaknya umurnya Kak Vita juga masih 17 tahun kayaknya. Sekitar 10 tahun yang lalu kayaknya. Berarti sudah mulai punya pasangan ini udah dia. Wah, jangan bicara pasangan. Kita bicara tentang ini aja, motivasi aja ya. Gini Kak Vita. Iya. Ini semua sudah ada di Kak Vita, dari gae, duta wisata dan yang lain-lain itu ya. Sebenarnya mata kuliah yang diambil dulu jurusan apa Mbak? Sebenarnya ini juga sih Mas agak melenceng dari awal itu ketika waktu SMK. Jadi waktu SMK itu kebetulan Kak Vita juga ngambil jurusan akuntansi begitu kan. Cuma pemikirannya mungkin akan setelah lulus SMK ini akan terjun di tentang dunia perbankan. Dan nyatanya ternyata waktu kuliahnya jadi ngambil di keguruan gitu. Ternyata alhamdulillah makin kesini juga sebenarnya profesi Kak Vita juga ini sih sama dengan komunikasi. Iya. Jadi kalau untuk jadi MC juga butuh komunikasi yang baik. Kemudian juga jadi pemandu wisata atau tour guide itu juga harus menggunakan komunikasi yang baik. Kemudian juga guru ataupun duta wisata juga begitu Mas Rian. Jadi sebenarnya apapun yang sudah dilakukan sebenarnya akan menjadi satu arah kalau kita juga ini sih menjalaninya dengan setulus hati. Makanya ngomongnya aja beda ya. Kalau saya ngomong dengan memang benar-benar presenter itu beda. Waduh, enggak juga saya sih kan, Mas. dalam bahasa Maduranya itu tot celetot ya. Bahasanya tidak tertata. Tapi yang penting kan berani ngomong yang dulu. penting berani Mas. ini karena tuntutan juga ini. Siap. Gini, dulu pada saat duta ya, tadi juga Kak Vita juga sudah menyebutkan duta wisata ya. Iya. Duta wisata Bondowoso itu tahun berapa Mbak? Tahun 2019 Mas Rian. Jadi sebelum 2019, pandemi begitu. 2019 itu cara biar agar masuk ke duta wisata itu gimana? Sebenarnya yang pertama atas dasar kemauan dulu Mas Rian, tanpa paksaan karena memang ada kemauan. Kemudian ketika kita sudah punya kemauan pasti akan ada usaha. Nah di usaha itu kita juga akan melaksanakan semua persyaratan dengan baik dan alhamdulillah kita juga semakin berusaha terus menerus hingga nanti akan menghasilkan yang terbaik yaitu menjadi juara begitu. Juara berapa waktu? Kalau kemarin juara harapan 2. Alhamdulillah 2. Iya. Bukan harapan jaya ya berarti. Bis berarti. Iya. Nah, ini sekarang kan zamannya seperti ini ya Mbak ya. Dampaknya untuk wisata bagi Mbak Vita itu apa gitu loh Mbak? Kan mohon maaf kan Mbak Vita ini kan gaet juga ya. Iya. Dampaknya di masa pandemi ini apa Mbak? Ini. Kalau dampak di masa pandemi? Ya, dampaknya di dunia wisata. Iya. Kalau untuk di masa pandemi sendiri yang juga kita banyak ketahui ya, jadi banyak pelaku wisata yang mungkin
agak berkurang perekonomiannya dibanding sebelum pandemi begitu. Jadi tetapi yang perlu kita juga sekarang lebih disemangati, kita itu harus bertahan di kondisi apapun begitu Mas Rian. Jadi untuk dampak wisata meskipun memang perekonomian juga menurun, kita harus tetap bagaimana berpikir solusi apa yang bisa mengurangi dampak yang memang kerugian itu dirasakan gitu Mas Rian. Kalau dari Kak Vita sendiri sih memang sebelum pandemi udah ini kan sering suka jalan-jalan. Terus Kak Vita juga sering suka bikin video nih gitu kan. Terus videonya Kak Vita upload nih di sosial media gitu kan. Jadi endorse ya, maksudnya di endorse ya. Pelaku wisata sudah tidak seperti dulu, sekarang sudah mainnya di endorse. Ya. Nah sebenarnya sebelum ini sih kan ada pepatah juga sedia payung sebelum hujan. Jadi terus juga ada pepatah juga lebih baik mencegah daripada mengobati begitu kan. Jadi kita ambil bisa positif dan negatifnya sih Mas Rian gitu kan. Cuma memang harus tetap bersyukur di kondisi apapun begitu. Nah ini pemilihan kembali ke duta wisata, saya angkat ini duta wisata ya. Perbedaannya itu Mbak pada saat 2019 itu Kak Vita itu menjadi duta wisata dengan sekarang itu perbedaannya apa Mbak? Dengan 2019 kemarin dengan masa pandemi sekarang itu gimana Mbak? Iya, sebenarnya Kak Vita masih ini nih, masih memegang jabatan Duta Wisata Bondowoso karena di tahun 2020 ini ditiadakan dulu untuk pemilihan kembali Mas Rian. Jadi 2021 yang saat ini juga sedang kita rasakan, yang pandemi juga belum berakhir, ternyata Kak Vita masih ini nih, masih megang jabatan itu dan semoga tahun depan di 2022 akan ada adik-adik khususnya di SMP ini ya. SMP 7. Iya, di SMP 7 bisa menjadi ini penerus dari Kak Vita begitu. Dan ini juga sih Mas Rian tadi yang Mas Rian sampaikan juga ke Kak Vita perbedaannya begitu ya. Kalau sebelumnya itu mungkin Kak Vita juga bisa jalan-jalan dengan sepuasnya dan tanpa ada batasan, tanpa ada batasan begitu. Kalau sekarang bagaimanapun juga dengan hobi kita yang suka melanglang buana harus tertahan terlebih dahulu karena kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, oke. Itu penjelasan dari Kak Vita. Saya juga melihat dari statusnya, kebetulan kita juga sering ketemu ya. Saya lihat di status WA-nya itu banyak sudah pekerjaannya. Di antaranya itu ngelesi guru. Ngelesin guru? Jangan dong. Ngelesi anak-anak kecil ya. Kayaknya sekarang sudah mulai ke anak-anak kecil, sudah jadwalnya padat kayaknya. Saya lihat di statusnya dari jam berapa ya? Jam 8 sampai jam 10 malam kayaknya enggak berhenti ya. Memang harus kuat. Yang penting kan kesehatan ya Mbak. Iya, yang terpenting itu. Tapi juga yang lebih terpenting lagi, kita juga harus berpikir bagaimana kita juga bisa mendapatkan rezeki yang kita juga bisa nikmati itu dengan kita juga makan dan minum begitu Mas Rian. Kalau Mas Rian kayaknya ini deh. Kalau Mas Rian kayaknya tetap lancar ya di kondisi pandemi kayak gini ya. Untuk menyambung hidup. Untuk menyambung hidup. Baik. Ini Mbak Vita. Iya. Terus untuk masalah kedepannya ya, untuk masalah kedepannya di dunia, untuk khususnya untuk anak-anak SMP 7, mungkin ada pesan dari Mbak Vita di masa pandemi itu apa? Jadi yang biar kuat seperti Mbak Vita itu gimana itu Mbak? Sebenarnya pesannya ini hampir sama ya, mungkin dengan orang lain juga yang ada di seluruh Indonesia atau khususnya di Bondowoso. Yaitu yang pertama tetap semangat, tetap percaya diri, dan yang paling penting dari yang penting tetap jaga kesehatan begitu. Meskipun apapun, semangat apapun, kalau nggak sehat juga percuma. Percuma ya. Iya. Sakit-sakitan gitu. Iya. Makanya kan tambah mungkin untuk siswa SMP Negeri 7 Bondowoso ini pengen tahu sih wajah dari Mbak Vita itu gimana? Ini saya bisa ada kamera ya. Coba Mbak tolong dibuka sedikit ya. Kayaknya wajahnya tetap kayak gitu-gitu aja ya. Ada mata dua, di kamera dua. Gitu. Sebentar ya, karena kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu Mas Rian. Sebentar ya. Berapa nih, 1 detik atau berapa? 5 menit ya. 5 menit. Oke nih, tetap ya punya gigi, punya mukanya glowing, pakai skincare kayak. Enggak. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Kak Vita ya. Terakhir. Jawab cepat.
Oh Ya. ya, oke. Makan atau pariwisata? Pariwisata. Tapi hobinya tetap makan kayaknya. Iya. Iya. Tetap wisata, tetap makan. Apalagi sudah di kondisi pandemi ini, kita juga pergerakannya juga sangat-sangat terbatas ya untuk Benar. kasihan juga untuk para pelaku wisata di luar di sana ya. Mungkin ada pesan-kesan untuk pelaku wisata yang ada khususnya di Bondowoso dan umumnya untuk masyarakat Indonesia. Monggo Mbak Vina. Baik, untuk pelaku pariwisata khususnya yang ada di Bondowoso, tetap bertahan dan tetap bersyukur di kondisi apapun. Kita akan akan semangat bersama. Kita juga akan selalu selalu membahagiakan untuk orang yang di sekitar kita juga gitu. Kalau kita juga memberikan energi yang positif, mereka pun juga akan terbagi akan itu. Tetapi kalau kita juga memberikan energi yang negatif, pasti orang lain juga akan mendapatkan itu. Jadi kita harus tetap semangat, tetap bahagia dan tetap bersyukur dan tetap menjaga kesehatan tentunya. Oke, terima kasih Mbak Vita. Ini Kenapa acara tuh? ini juga didukung sepenuhnya oleh A2 ya. Monggo Pak. Waduh, Ini A2. A2. Iya. Kita dapat sponsor juga dari A2. Boleh ini Oke. nanti Kak Vita bungkus ya sekardus ya. Ada banyak kok. Oh ada banyak. Oh iya. Oke siap Oke, Kak Rian. kita tutup. Jadi nanti bincang-bincangnya nanti bisa diteruskan dengan anak-anak Wow. OSIS. Ya, Oh, jadi nanti iya. anak-anak OSIS bisa langsung berbincang-bincang juga. Bagaimana sih sosok pengen seperti Kak Vita ini, gimana nanti kita sama dengan Kak OSIS ya. Oke, baik. Untuk R7 Official itulah tadi kita berbincang-bincang singkat dengan Kak Vita. Sebenarnya banyak yang perlu saya sampaikan, tapi berhubung juga durasi waktu ya. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya masih di R7 Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.